Taib. Kelompok yang selamat tersebut apa sifat-sifatnya agar kita bisa masuk dalam golongan tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat-sifat kelompok yang selamat ini dengan beberapa sifat, di antaranya Rasulullah mengatakan humul jamaah, yaitu mereka adalah kelompok yang disebut dengan jamaah. Ya, yang menunjukkan persatuan di antara mereka. Kemudian dalam yang lain, riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sawadul a'zam, itu golongan mayoritas. Kemudian dalam riwayat yang lain man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabil yaum, yaitu orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku pada hari ini. Ini tiga sifat jamaah, sawadul a'zam, mayoritas, dan yang berada di atas jalan Nabi dan para sahabat. Maka tiga sifat ini saling mendukung, bukan kontradiktif tapi saling mendukung. Maka yang dimaksud dengan kelompok yang benar yaitu kelompok yang senantiasa berada di atas jalannya Nabi dan para sahabat. Man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabil yaum. Kata Nabi, yang selamat tersebut adalah orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan jalan para sahabatku pada hari ini. Yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan jalan Nabi dan jalan para sahabat. Mereka lah golongan yang selamat. Dan ini benar. Terlalu banyak ayat Al-Qur'an yang mendukung akan hal ini. Bahwasanya jalan yang terbaik adalah jalan para sahabat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan kalau ingin masuk surga harus mengikuti jalan para sahabat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau mereka beriman seperti iman kalian, maksudnya iman siapa? Para sahabat. Maka sungguh mereka telah dapat petunjuk. Jadi Allah turunkan ayat dalam surat Al-Baqarah, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau mereka beriman seperti iman kalian wahai para sahabat, tentu mereka telah dapat petunjuk. Demikian juga Allah berfirman dalam surat At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Orang-orang yang masuk Islam di awal-awal dari kalangan muhajirin maupun kaum ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati tiga golongan yang Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan Allah siapkan surga bagi mereka. Siapa tiga golongan tersebut? Yang pertama muhajirin, yang kedua al-ansar, yang ketiga orang-orang yang datang setelah mereka tapi dengan syarat mengikuti mereka dengan cara yang baik. Kata Allah, walladzina tabauhum bi ihsan, yaitu orang-orang generasi setelah muhajirin dan ansar yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan pengikutan yang baik. Maka mereka dikenal dengan tabi'in. Tabi'ina lahum bi ihsan, yaitu orang-orang yang mengikuti jalan para sahabat dengan pengikutan yang baik. Kalau mau masuk surga, mau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, harus mengikuti jalan para sahabat yang baik. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah, siapa, ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa kalau tidak salah, siapa yang beroposisi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda, setelah jelas kebenaran baginya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain kaum mukminin. Siapa kaum mukminin yang dimaksud ketika turun ayat tersebut? Para sahabat. Kemudian tidak mengikuti jalan para sahabat, maka kami biarkan dia berpaling dan kami biarkan dia masuk dalam neraka jahanam. Ini dalil semua menunjukkan bahwasanya benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, siapa golongan selamat tersebut? Kata Nabi, "Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi." Itu orang-orang yang berjalan di atas jalan yang aku tempuh dan para sahabatku. Maka itulah ciri khas golongan yang selamat, mengikuti jalan para salafus saleh. Jalan para salafus saleh. Oleh karenanya, apa yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan akidah, maka zaman sekarang juga bukan akidah. Apa yang di zaman Nabi bukanlah ibadah, maka zaman sekarang juga bukan ibadah. Kata Al-Imam Malik rahimahullahu taala, "Faman lam yakun yawma idzin dinan falan yakuna al-yawma dina."
Apa yang di zaman Nabi bukan agama, maka zaman sekarang juga mustahil jadi agama. Apa yang di zaman Nabi bukan akidah, bukan akidah Islam, maka mustahil zaman sekarang juga. Kemudian zaman sekarang menjadi akidah, mustahil. Kenapa? Karena Allah telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Agama Islam sudah sempurna. Nabi sudah mengajarkan segalanya, ya. Hatta al-qiraah, kata seorang Yahudi kepada salah seorang sahabat, "Allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qiraah." Apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai adab buang hajat? Kata sahabat, ajal, benar, memang begitu. Ya, Rasulullah mengajarkan semuanya. Lihatlah Islam begitu apa? Lengkap. Enggak usah kita bicara akidah. Bicara tata kerama, adab, ya. Hubungan rumah tangga suami istri dengan tetangga, ya, hubungan pertemanan, lengkap semua dalam Islam. Kalau perkara-perkara seperti ini dijelaskan oleh Nabi, adab makan, adab minum, adab buang hajat, semua dijelaskan. Bagaimana lagi tentang keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Pasti dijelaskan dengan apa? Gamblang. Pasti dijelaskan dengan gamblang. Enggak mungkin tidak gamblang. Oleh karenanya yang mau selamat harus mengikuti agamanya Nabi dan para sahabat. Maka tidak ada di zaman Nabi dan para sahabat, kalau itu bukan agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Kalau di zaman Nabi dan para sahabat bukan akidah, maka zaman sekarang juga bukan akidah. Kalau di zaman Nabi dan para sahabat itu adalah ibadah, sampai sekarang juga merupakan ibadah. Kalau di zaman Nabi dan zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain itu merupakan akidah, maka zaman sekarang juga bukan akidah. Inilah barometer agar seorang bisa masuk dalam al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Dia punya standarisasi untuk mengetahui mana akidah yang benar dan mana akidah yang tidak benar untuk dia tinggalkan, untuk mengetahui mana ibadah yang benar dan mana ibadah yang tidak benar untuk dia tinggalkan. Praktek akan hal ini contohnya, saya sering sampaikan hal ini adalah seperti perkataan dialog antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Ahmad bin Abi Duat, tokoh Mu'tazilah, di mana Ahmad bin Abi Duat menyeru dengan minta tolong kepada khalifah, memaksa khalifah untuk memaksa masyarakat mengatakan Al-Quran itu makhluk. Siapa yang tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk, dan itu akidah Mu'tazilah, maka akan dibunuh. Sampai para ulama banyak yang disiksa dan banyak yang dibunuh. Ya, karena tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Sampai banyak ulama yang akhirnya terpaksa harus mengatakan Al-Quran itu makhluk kalau tidak dibunuh. Di antara yang tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk ada dua orang. Yang satu meninggal, yang satu bertahan. Itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Maka Imam Ahmad berdiskusi sama Ahmad bin Abi Duat. Ahmad bin Abi Duat tokoh Mu'tazilah, muftinya negara ketika itu, gampangannya. Muftinya negara ketika itu. Maka Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepada Ahmad bin Abi Duat di depan khalifah, yang kau serukan ini, yang kau paksakan masyarakat untuk meyakininya Al-Quran itu makhluk, apakah pernah diserukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata dia tidak pernah. Taib. Kalau tidak pernah diserukan oleh Nabi Muhammad, pernahkah diserukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika jadi khalifah? Tidak juga. Taib, ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab menjadi khalifah, apakah dia pernah menyuruh masyarakat untuk meyakini Al-Quran itu makhluk? Kata dia tidak. Taib, setelah itu Utsman, apakah pernah menyuruh masyarakat untuk meyakini Al-Quran itu makhluk? Tidak juga. Ali bin Abi Thalib, apakah pernah menyuruh masyarakat untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk? Kata dia tidak. Kalau begitu, mereka semua tidak pernah menyuruh, kenapa engkau menyuruh masyarakat untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk? Ini contoh misalnya bagaimana Imam Ahmad rahimahullah berdalil dengan manhajus salaf untuk membantah akidah yang menyimpang. Bahwasanya akidah yang kau serukan ini di zaman Nabi Muhammad bukan akidah. Faham? Di zaman Nabi Muhammad tidak ada akidah seperti ini, kok sekarang jadi akidah? Tidak bisa. Ini bukan jalan golongan yang selamat. Seperti Ibnu Jauzi juga menyebutkan dalam kitab Bayan Talbis Jahmiyah, dalam Bayan Talbis Iblis, Bayan Talbis Jahmiyah karangan Ibnu Taimiyah, dalam kitab Talbis Iblis, dia menyebutkan riwayat dari sebagian ulama ketika timbul gaduh bahwasanya akidah kalau orang ingin percaya tentang Tuhan, bahwasanya Tuhan itu esa, harus mengerti tentang jauhar dan a'rad. Apa itu jauhar, apa itu jauharul fard, apa itu a'rad, ya. Ini tidak ada di zaman Nabi dan para sahabat. Maka seorang ulama mengatakan, wahai fulan, apakah Abu Bakar As-Siddiq tahu tentang ini? Jauhar a'rad. Abu Bakar yang dijamin masuk surga. Ya, khairu ummatin ba'da nabiyha. Sebaik-baik manusia setelah Nabi. Siapa Abu Bakar? Siddiq. Apakah Abu Bakar pernah tahu tentang jauhar itu apa, a'rad itu apa?
Tidak tahu. Umar tahu enggak apa itu jauhar, apa itu a'rad untuk mengesahkan Tuhan? Apakah dia tahu apa itu jauhar, apa a'rad? Tidak, tidak ada. Satu patah pun tidak pernah keluar dari lisan Abu Bakar dan Umar. Ya. Apakah kau ridho dengan akidahnya Abu Bakar dan Umar? Iya, ridho. Ya sudah, ridholah dengan akidah Abu Bakar dan Umar yang tidak tahu tentang jauhar dan apa? A'rad. Sementara sebagian orang mengatakan kalau ingin mengesahkan Tuhan harus ngerti apa itu jauhar, apa itu a'rad, apa itu dalil a'rad dan seterusnya. Antum saja enggak ngerti kan? Berarti antum belum mengesahkan Tuhan menurut pendapat sebagian orang. Jadi mudah. Orang mau akidah begini, akidah begitu bilang, dulu sahabat begini enggak seperti kamu? Ada enggak dulu zaman sahabat orang sibuk-sibuk cari Nabi Khidir? Kemudian bawa proposal untuk jadi wali. Ada enggak zaman sahabat? Ada enggak Abu Bakar bawa orang-orang yang kita cari Khidir mau ketemu, kita bawa proposal yang mau jadi wali, saya bawa proposalnya. Ada enggak di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ada atau tidak? Zaman sekarang ada. Zaman sekarang ada. Mudah kok. Yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak usah diyakini. Kita enggak boleh sembarang berkeyakinan. Jadi tidak boleh sembarang berkeyakinan. Jadi inilah ciri-ciri firqatun najiyah mudah. Mangkana alama ana alaihi ma ana alaihi misli ma ana alaihi wa ashabil yaum. Itu orang-orang yang berada di atas seperti yang aku dan para sahabat berada di atasnya. Dalam masalah akidah dan peribadatan itulah firqatun najiyah.